Bintang Zumarnis ada? Belum ya? Ibu mungkin ada ya. Alhamdulillah. Bapak Muhammad Najib Siroj. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Siap. Selanjutnya ada Ibu Ella Nurlela. Belum hadir. Kemudian Ibu Nurlailatul Kiram. Alhamdulillah. Hadir, Pak. Ya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada Ibu Bapak ya, Bapak Ahmad Sifaudin. Hadir, Pak. Alhamdulillah ada ya. Selanjutnya ada Ibu Anggita Rahmayani. Halo, belum? Kemudian Hadir, Pak. Tadi sempat on cam. mana tuh? Bu Gita. Tadi on cam, cuman kayaknya dia jawab hadir, tapi mic-nya masih off deh. Oke, baik. Terima kasih Bu Lala. Selanjutnya Ibu Nia Askia ya. Ibu Nia Askia. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ahmad Mumtaz. Bapak Ahmad Mumtaz. Nampaknya belum terlihat ya. Selanjutnya Ibu Diah Ambarwati. Halo. Belum. Baik. Kemudian Pak Lutfi Hanif. Alhamdulillah sudah hadir ya. Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Linda Darmawanti. Terima kasih Ibu. Kemudian Ibu Alaya. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Kemudian Ibu Maya Hania Salsabila. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu Nita Fauzia. Ibu Nita Fauzia. Izin, Pak. Tadi izin katanya nggak ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Linda. Kemudian Ibu Hermayanti. Ya, hadir, Pak. Bu Emma ya, alhamdulillah. Selanjutnya ada Bapak Joko. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Juni. Ya, Sinta. Oke. Alhamdulillah Bu Juni. Ada. Terakhir ada Ibu Kartika Amelia Cahyanti. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Baik. Nampaknya sudah tersebut semua ya. Terima kasih atas konfirmasinya. Hari ini kita akan membahas materi kelanjutan dari materi sebelumnya, yang mana desain inovasi pembelajaran matematika yang bisa kita lakukan itu dengan mengintegrasikan beberapa hal ya. Nah, selanjutnya kita mau lebih memperdalam lagi bagaimana langkah-langkah ya dalam memilih dan menyusun desain inovasi pembelajaran matematika. Ini sudah nampak belum? Saya izin share. Iya, ini berita acaranya udah selesai tadi ya. Mudah-mudahan sudah masuk semua. Mohon izin nanti bisa dibantu merekam ya. Bu, siapa yang kemarin tuh Bu Linda apa Bu Lala? Saya sudah, Pak, sudah merekam. Bu Linda ya. Siapa? Ya, baik. Memilih dan menyusun desain inovasi pembelajaran matematika ini mungkin disampaikan atau diucapkan mudah gitu ya. Namun tidak ada salahnya kita untuk menguraikan lebih lanjut. Saya izin untuk share screen, bisa nggak? Oh ya, bisa ya. Oke. Di sini kita coba uraikan ya. Yang pertama, kebutuhan ya, inovasi dalam pendidikan matematika. Jadi ada beberapa hal di sini yang bisa kita perhatikan
atau menjadi bahan pertimbangan adanya engagement challenge, jadi melibatkan tantangan. Metode tradisional seringkali gagal ya menginspirasi dan melibatkan siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, ini sudah terbukti lah ya klaim ini, mungkin tanpa perlu kita cari tahu. Kemudian yang kedua, performance yang rendah. Jadi kalau di Amerika ini ranking 30 ya di PISA tahun 2022 terkait skor literasi matematis, bagaimana dengan Indonesia? Itu Bapak Ibu bisa melihat sendiri dengan mata kepala sendiri seperti apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, math anxiety, dan ini juga mungkin tidak perlu kita buktikan karena faktanya memang kecemasan dalam belajar matematika itu sangat tinggi ya di kalangan siswa-siswi kita. Bahkan kalau di sekolah dasar menjadi tolak ukur. Saya ingin bercerita sedikit di sini. Tahun 2023 ketika saya ditugaskan di PMTI, yaitu PMKTK tapi khusus teknik gitu ya, dan memang khusus melatih guru-guru matematika di kejuruan gitu. Ada satu momen saya mewawancarai seorang siswa yang sedang PKL di sana. Sebetulnya ada rekamannya, tapi kalau dicari-cari kayaknya agak lama. Intinya, ketika datang ke sebuah bengkel gitu, dan siswa tersebut sedang rehat sejenak, kami melakukan wawancara. Jadi saya dengan beberapa guru SMK itu melakukan wawancara, dan kita menanyakan perihal pengalaman mereka ketika belajar matematika. Dan menariknya ada statement bahwa saya lebih senang belajar matematika di sekolah dasar karena mudah. Ketika memasuki jenjang SMP bahkan SMK, saya tidak suka lagi matematika karena tidak bisa mengikuti gitu ya. Semakin sulit katanya. Semakin sulit. Jadi jawaban itu tentu memberikan pemikiran ya, memberikan pertanyaan mengapa gitu ya. Apa yang salah dengan matematika? Kok hanya senang di sekolah dasar saja? Itu Bapak Ibu bisa merenungkan sendiri lah ya. Sebagai guru yang sudah mengajar, sudah pengalaman, atau bahkan pengalaman ketika kita sekolah di sekolah masing-masing di semua jenjang. Mengapa demikian? Gitu. Oke, itu salah satu fakta lah ya. Kemudian selanjutnya adalah opportunity, peluang berinovasi. Jadi salah satu dibutuhkan inovasi dalam pembelajaran matematika itu adalah kita mencari kemungkinan-kemungkinan inovasi yang mungkin yang bisa kita gunakan untuk ya, meningkatkan, untuk mempersonalize pembelajaran. Dan ya kalau kita ingat kurikulum Merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi, memang sudah semestinya dari dulu seperti itu ya. Hanya saja agak sulit untuk melakukannya karena memang butuh effort dari guru tentu saja untuk bisa menyiapkan bahannya, memastikan semua bahan-bahannya itu sesuai dengan kemampuannya,
dengan gaya belajarnya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini fasenya ya Bapak Ibu, yang perlu kita jadikan bahan pertimbangan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan menentukan tujuan pembelajaran. Saya kira fase-fase yang tertulis di sini sudah sering kita dengar, atau bahkan sudah juga Bapak Ibu kerjakan, tapi tidak ada salahnya kita coba review sejenak kembali. Identifikasi masalah. Sesuatu kita sebut masalah kalau terjadi gap antara apa yang kita harapkan dengan fakta yang terjadi. Satu pertemuan pembelajaran, saya berharap siswa-siswi saya bisa memahami konsep himpunan, misalkan. Tapi ketika saya berikan assessment, banyak yang belum bisa memahami apa itu himpunan, apa prinsip-prinsip himpunan, apa saja operasi dalam himpunan, dan seterusnya. Dan masalah ini kalau kita biarkan, tentu saja akan semakin membesar masalahnya. Sama halnya seperti yang anak SMK tadi. Di SD mungkin dia sebenarnya sudah punya masalah, tapi karena masalah tersebut tidak terselesaikan dengan baik, dengan tepat, akan terkumpul di jenjang berikutnya gitu ya. Di SMP, tambah lagi masalah yang baru, jadi ada 2 masalah di sana, terakumulasi lagi sampai ke jenjang berikutnya. Dan akhirnya masalah itu tidak selesai. Oleh karenanya, kita tidak bisa mendiamkan permasalahan yang terjadi. Oke. Jadi kalau begitu, apa yang harus kita lakukan ketika masalah itu muncul? Masalah itu akan bisa kita coba selesaikan. Tentu saja banyak sekali solusi yang kita bisa lakukan, tapi kalau tidak pernah kita coba, kita tidak akan pernah tahu. Nah, itulah fungsinya Bapak Ibu banyak, mungkin salah satunya membaca literatur ya. Berbagai penelitian sudah dilakukan oleh ya siapapun di bidang pendidikan matematik pun tidak kalah banyak. Kita bisa baca satu persatu. Tentu saja yang sesuai, misalkan di jenjang SD, SMP, atau SMA atau SMK. Silakan dicari dan coba telusuri satu persatu apa hasil yang sudah ditemukan oleh para peneliti tersebut. Kemudian kita coba implementasikan, kita coba sendiri di kelas kita. Itu salah satu cara yang sederhana, tapi tentu tidak sederhana kalau tidak dikerjakan. Oke, kita coba uraikan yang ada di layar ini, ada 3 macam ini ya. Needs assessments, ya, di pinpoint specific challenge in math learning environments. Jadi kita coba membuat pinpoint yang spesifik, tantangan yang spesifik dalam lingkungan belajar matematik. Kebutuhan akan asesmen yang kita akan lakukan itu kita coba spesifikkan gitu ya, tantangannya. Misalkan kalau dalam tujuan pembelajaran kita inginkan siswa memahami konsep, ini itu kurang spesifik, silakan dispesifikkan kembali. Dan lingkungan belajarnya juga kita setting gitu ya, kita sesuaikan. Misalkan kalau di SD harus ada benda-benda konkret di sekitar yang bisa membantu memahami konsep-konsep ataupun simbol-simbol ataupun abstraksi ya yang
yang sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Baik, itu yang needs assessment. Kemudian SMART goals. Di sini kita diminta untuk set clear, artinya jelas, tidak ada keraguan, kemudian mampu diukur, dan relevan ataupun sesuai. Misalkan di sini contohnya improving algebra scores by 15% within a year. Jadi meningkatkan skor aljabar sebesar 15% dalam setahun. Jadi itu jelas ya. Kalau misalkan hanya meningkatkan pemahaman aljabar, mungkin ya meningkatnya berapa persen gitu. Itu yang dimaksud di sini ya, SMART goals. Dan lain-lain ya, saya kira kita bisa sepakat atau bahkan mungkin silakan Bapak Ibu nanti kita diskusi terkait hal ini, SMART goals. Kemudian strategic alignment. Jadi pastikan tujuan match atau match itu pas ya dengan prioritas sekolah untuk koherensi. Jadi harus sesuai. Misalkan sekolahnya ada kan sekolah itu macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang karakter, ada yang terindikasi dengan agama lah gitu ya. Itu juga coba disesuaikan. Oke, ini fase yang pertama, Bapak Ibu, mengidentifikasi masalah dan men-setting tujuan. Kemudian yang kedua, fase yang kedua ini adalah mengeksplorasi solusi yang ada dan praktik baik yang ada juga. Nah, ini kembali lagi tadi ya. Kalau dari penelitian ini sudah termasuk di dalamnya, walaupun sekali lagi kalau penelitian itu kita bisa melihat dari dua pendekatan kan, kuanti dan kuali. Mungkin kalau kuanti, walaupun bisa digeneralisir, tapi kita lihat sampelnya, apakah sampelnya itu karakteristiknya mirip-mirip dengan yang ada di sekolah kita. Kalau tidak, kemungkinan besar tidak sesuai gitu Bapak Ibu. Jadi harus diperhatikan. Kalau kuali tentu saja tidak bisa digeneralisir, tapi kita bisa mengambil ide-ide yang ada dari penelitian kualitatif tersebut. Sebagai contoh, misalnya eksplorasi proses berpikir seperti yang saya lakukan, yaitu eksplorasi proses berpikir siswa dalam operasi hitung pecahan misalnya. Di sana itu saya tentu saja hasilnya tidak bisa digeneralisir, tapi ide-ide yang ada di dalamnya bisa kita ambil, misal model peta ataupun benda-benda konkret ataupun proses pergeseran dari konkret pictorial abstrak, juga itu bisa menjadi ide atau gagasan yang bisa diikuti ya. Nah, dari fase 2 ini ada 4 ya. Ada 4 hal di sini. Yang pertama adalah inovasi dalam penelitian, yaitu studi atau penelitian yang membuktikan bahwa yang sudah terbukti dalam pembelajaran matematika, yaitu tadi ya, terkait dengan riset atau penelitian. Atau kita bisa menggunakan analysis effectiveness atau menggunakan meta-analisis. Ya, ini salah satunya ada di artikel saya juga yang menganalisis apakah metode jigsaw itu masih efektif dalam pembelajaran matematika. Nah, ini saya menggunakan meta-analisis Bapak Ibu. Jadi kita cari semua penelitian yang menggunakan jigsaw dalam beberapa tahun terakhir, dan apa yang ada di sana menjadi
bahan pertimbangan gitu. Tentu proses dalam meta analisisnya tidak saya ceritakan, tapi intinya dari sekian banyak penelitian kita filter, kemudian dilakukan olah data menggunakan software, dan didapati ternyata ya masih layak digunakan. Tentu dengan keterbatasan, tapi paling tidak meta analisis yang dilakukan tersebut bisa memberikan insight terhadap apa yang selama ini mungkin kita pertanyakan. Kan kalau hanya bertanya tanpa pernah kita mencari tahu, ya selamanya akan hanya menjadi pertanyaan. Tapi kalau kita bertanya kemudian kita coba cari tahu dan kita dapati jawabannya, walaupun ada keterbatasan, kita masih tetap punya jawaban gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi sustainability-nya, kesinambungannya, apa namanya bahasa lainnya itu ya keberlangsungannya gitu. Ya kita mesti di sini memperhatikan biaya-biaya, scalability, dan long term viability. Jadi kita mesti evaluasi keberlangsungannya gitu. Selama ini ya saya yakin dari generasi-generasi pasti ya harus ada modifikasi ataupun inovasi, karena setiap generasi akan berbeda ya. Dalam agama juga sering kita dengar kalimat didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Tentu saja ini bisa kita buktikan ya, yang mana zaman dulu peran guru itu sangat dihormati, tapi sekarang guru itu mulai banyak pembatasan-pembatasan gitu ya, ketika mereka melaksanakan pendidikan, bukan hanya sekedar pengajaran. Mendidik itu beda dengan mengajar, Bapak Ibu ya. Di mendidik itu kita harus kasih contoh, kita menjadi role model, dan ada program-program yang bukan sekedar mentransfer pengetahuan. Ada program-program yang dibuat oleh guru tersebut. Dan perhatikan biaya ya, mungkin kalau dalam pembelajaran selama ini kita nggak terlalu banyak ngeluarin biaya atau bahkan nggak ada ya. Kemudian perhatikan juga scalability-nya ya. Scalability itu ya bahasa lainnya kan ability itu kemampuan ya. Skala itu berarti ya interval, sebuah interval. Kemudian long term viability, viabilitas dalam jangka panjang. Apakah memungkinkan? Apakah tidak? Nah, itu perlu dievaluasi. Dan yang keempat, contoh-contoh ya. Di sini solusi-solusi antara lain adaptive learning software, project based learning yang sering kali kita lihat di kurikulum Merdeka, gamified platforms. Ya, silahkan Bapak Ibu cari best practice yang ada di Google Scholar tentunya untuk dipelajari. Oke, itu fase yang kedua, yaitu mengeksplorasi solusi dan praktik baik yang ada. Kemudian yang ketiga, yaitu fase mengevaluasi dan memilih sebuah desain. Nah, di sini yang pertama adalah menyeting kriteria evaluasi dan pastikan sesuai dengan kurikulum dan terakses ya, dan dapat terakses. Terkait dengan evaluasi, ini banyak pertimbangan atau banyak hal yang perlu kita perhatikan kembali. Tidak semata-mata menyusun soal misalnya, soal itu kita buat terus kita ujikan. Saya sedikit ingin memberikan fondasi dalam hal evaluasi Bapak Ibu. Ketika kita mengevaluasi, kita
Mungkin di pertemuan pas kita offline saya sudah sampaikan, tapi tidak ada salahnya saya ulangi kembali ya, karena ini penting. Ketika kita menimbang, mengukur ya, misalkan ya Bapak Ibu yang biasa menjahit gitu ya, mengukur pakaian, tentu alat ukur yang digunakannya itu sudah standarisasi ya, mulai dari 0 sampai misalkan 100 cm, dan setiap angkanya itu skalanya sama, 0 sampai 1, 1 sampai 2, dan seterusnya. Ketika digunakan untuk mengukur, pasti bisa dipastikan sudah sesuai gitu ya. Artinya saya mau mengukur di Indonesia dengan mengukur di Malaysia, mengukur di Asia, itu pasti sama. Nah, ketika kita menyusun evaluasi dalam mengukur kemampuan siswa, ini juga perlu kita perhatikan prinsip-prinsip mengukur dalam fisika ya. Ini penting banget, memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Yang pertama, ketika menyusun soal itu, kita tidak bisa langsung menggunakan soal tersebut ya. Harus kita coba terlebih dahulu kepada yang bukan siswa, yang bukan untuk kita ukur gitu. Jadi misalkan di SMP kelas 7 ada 2 rombel atau 3 rombel atau bahkan lebih. Saya akan menguji di kelas 7A misalkan, mungkin saya bisa uji cobakan di kelas 7B. Atau bisa nggak di sekolah lain? Kan saya ngajarin di sekolah yang sama, di kelas 7 ABC, ntar dia pada ngobrol. Ya bisa. Intinya kita uji cobakan terlebih dahulu, kemudian kita lihat apakah soal yang kita buat itu mampu membedakan kemampuan secara kognitif dengan level yang 3 tingkatan ya, mudah, sedang, sukar misalnya. Itu yang benar seperti itu. Dan tentu bukan sekedar melihat validitas dan kredibilitas yang general, yang kelompok, tapi kita lihat yang individu gitu. Yaitu menggunakan model RAS ya, Bapak Ibu, menggunakan model RAS. Agak panjang ceritanya di sana. Tapi itu yang harus dilakukan sebelum instrumen soal tersebut akan digunakan ya. Itu harus dilakukan. Dan itu ada tergambarkan di pilot testing ya. Jadi yang saya sampaikan itu masuknya ke pilot testing. Jadi dites dulu ya tadi ya, apakah ya tadi sudah sesuai, mampu mengukur. Jangan-jangan soal yang mudah tidak bisa dijawab oleh siswa yang pintar, atau sebaliknya soal yang susah dapat dijawab dengan mudah oleh siswa yang levelnya kurang. Nah, ini tentu akan membingungkan dan akan menjadi bias. Baik, kemudian RCT example. Di compare math program, jadi bandingkan program matematika menggunakan randomized controlled trials. Jadi uji coba terkontrol secara acak. Kita coba bandingkan hasil-hasil dalam pembelajaran matematika secara acak tapi terkontrol gitu ya. Jadi misalkan gini, uji coba di kelas 7 di SMP atau di SMA X misalkan, di kelas 7 atau kelas 2 atau kelas berapapun gitu ya. Tapi di jenjang yang sama Bapak Ibu ya, di level kelas yang sama. Coba kita banding-bandingkan. Oke, hasilnya standar deviasinya tidak terlalu jauh, rata-ratanya hampir sama atau malah acak. Jadi kalau saya pakai sebuah desain A di jenjang SMA kelas 10,
di SMA X, di SMA Y, di SMA Z, di kelas 10, kelas 10, kelas 10. Coba minta tolong gitu ya sama rekan, atau ada kan biasanya komunitas guru, minta tolong coba digunakan. Gimana? Apakah mendapatkan hasil yang sama atau berbeda, atau bahkan tidak ada perbedaan sama sekali? Tentu dengan karakteristik yang sama ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara membandingkan, maka konteksnya harus proporsional. Misalkan sekolah negeri, kalau sekolah negeri itu karakteristiknya hampir sama. Jangan yang sekolah negeri, sekolah swasta tapi yang high class ya, ini jomplang ya. Tidak bisa kita bandingkan, itu akan banyak bias di dalam. Oke, jadi itu yang ketiga. Yang keempat, mulai mengembangkan, menyusun, dan mengadaptasi inovasi yang sudah kita buat. Nah, ini ada beberapa uraian, ada 4 ya. Yang pertama, kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru. Coba mengadaptasi desain dalam konteks lokal dan kebutuhan pembelajaran yang disesuaikan. Kemudian yang kedua, professional development. Ikuti training-training. Nah, ini memang banyak ya, apalagi pas masa COVID, terkait dengan inovasi-inovasi pembelajaran matematika salah satunya, agar efektif dalam implementasinya. Kemudian yang ketiga, coba resource creation dengan mengembangkan rencana yang detail, assessment yang detail, dan material-material yang mendukung. Kemudian yang keempat adalah cultural responsiveness, jadi memastikan inclusivity untuk pembelajaran yang berbeda ya, atau berdiferensiasi. Nah, ini fase keempat, jadi mengembangkan dan mengadaptasi ya, bisa dengan 4 hal ini Bapak Ibu. Atau mungkin nanti Bapak Ibu bisa. Kemudian yang kelima, tentu saja setelah kita susun ya, kita buat, dan untuk memastikan kita implementasikan inovasi tersebut. Yang pertama, launch. Fase launch, jadi kita coba launching. Roll out gradually to allow for offline. Jadi ini kita coba launching, kemudian secara bertahap kita coba perbaiki. Jadi memang nggak bisa sekali langsung bagus Bapak Ibu, dan itu logis ya. Kemudian yang kedua, monitor progress, gunakan formatif dan sistematik secara kontinu untuk memastikan apakah desain ini sudah atau mampu memberikan perubahan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian gather feedback, kumpulkan masukan-masukan dari siswa, guru, atau bahkan orang tua. Jadi ini langkah ketiga ini penting karena kita ingin tahu masukan yang membangun tentunya dari sudut pandang berbagai pihak. Dan yang keempat adalah ongoing support. Berikan asistensi untuk guru agar sukses gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu tentu saja ini bisa saling berdiskusi antara kawan untuk saling mensupport, dan bisa juga diskusi di kelas di mata kuliah seperti saat ini. Gitu Bapak Ibu. Oke, fase ke-6 kita lakukan evaluasi dan refining terkait inovasi yang sudah kita
buat atau sudah kita susun dan sudah kita normalisasikan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi yang teliti, rigorous evaluation. Dan ini kita tidak kita harus pastikan tidak ada data-data yang bias ya. Kita pastikan itu data bagus, apa adanya, dan memang menggambarkan fakta yang sebenarnya. Misalkan kalau memang siswanya emang nggak bisa, ya udah, itulah data yang sesungguhnya gitu ya. Dan ini rigorous evaluasi yang teliti ini diperoleh dari asesmen yang teliti. Asesmen yang teliti diperoleh dari soal yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi tidak bias, betul-betul sudah dicek, mampu membedakan secara individual dan menunjukkan soal-soal yang levelnya mudah, sedang, dan berat. Kemudian yang kedua, data driven adjustment. Ini penyesuaian ya. Identifikasi improvement area dan perbaiki ya, atau refining, penghalusan lagi inovasi-inovasi yang diperlukan. Baik dengan data yang diperoleh di sini, maka apa yang harus kita lakukan? Disesuaikan lagi, di-adjust. Nah, ini adalah salah satu tugas Bapak Ibu, sharing outcomes nanti di akhir, di UAS saya sudah sampaikan di pertemuan offline kemarin. Disseminate insight to educators and researchers. Jadi, apa yang sudah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu susun, Bapak Ibu implementasikan, Bapak Ibu evaluasi, itu di-share sebagai amal jariah buat Bapak Ibu. Ya. Dan di sini ada contoh-contoh, misalkan yang dievaluasi adalah skor, survei dari guru, dan observasi kelas. Contoh-contoh datanya ya. Oke. Sebelum masuk ke sini, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tentang fase dalam milih dan menyusun inovasi desain inovasi pembelajaran matematika. Silakan, saya persilakan jika ada yang ditanyakan. Bapak mau izin tanya? Ya, Bu Lala ya. Iya, terkait tadi penyampaiannya, berarti kan ini berkaitan juga dengan tugas final project yang kita dapatkan ya Pak? Ya. Nah, kalau misalkan saya baca dari fasenya, saya jadi punya pertanyaan nih, karena kan tadi di fase 3 itu ada fase untuk kita mengadaptasi dan menulis sebuah desainnya, di mana desain itu nanti ada fase uji cobanya. Nah, sementara di fase 5 itu ada fase implementasi inovasinya. Nah, jadi saya bingung untuk tugas final project kita, sebenarnya kita sampai benar-benar di fase 5 dan fase 6 nanti, atau misalnya hanya sebatas sampai di fase 3 nih, kita coba aja dengan sampel skala kecil desainnya seperti itu Pak. Baik. Pertanyaan yang menarik dan sekaligus sebetulnya mengkonfirmasi bahwasannya di fase ketiga ini hanyalah sebagai piloting ya Bu Lala, uji coba skala kecil, dan ini hanya salah satu fase yang memastikan desain yang sudah kita pilih ini sudah validkah atau sudah bisakah kita gunakan untuk kelas yang lebih besar. Jadi ini hanya beberapa siswa aja ya Bu. Tapi sebelum saya mau jawab lebih lanjut, ini terkait dengan evaluasinya juga ya, kriteria evaluasi yang Bapak Ibu kita mau gunakan. Jadi saya mau coba fokus di sini. Yang dimaksud di sini memilih kriteria evaluasi untuk desain yang akan kita gunakan kan. Nah, untuk memastikan bahwa desain yang kita gunakan ini
baik, kemudian layak, dan seterusnya lah gitu ya. Maka kita butuh ya kalau dalam soal, jadi ini ada kaitannya dengan soal juga ya. Soal kan desain itu kan satu paket. Jadi apakah sudah valid, sudah reliable sebelum kita gunakan betul-betul di dalam sampel yang sesungguhnya gitu, Bu Lala. Jadi ini mengkonfirmasi hal tersebut. Jadi ini hanya sekedar ya kalau dalam uji apa namanya ya, kalau soal sebelum kita gunakan kita uji dulu gitu sebelum kita gunakan untuk ngambil data. Seperti halnya alat ukur harus kita kalibrasi gitu, pastikan bahwa betul-betul bisa mengukur dan betul-betul sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Itu Bu Lala. Makanya ini hanya sampel kecil atau saya sampaikan tadi di luar dari siswa yang akan kita ajarkan. Kita uji cobanya ke siswa yang lain lah intinya gitu, jangan ke siswa tersebut karena kalau kita ke siswa tersebut ya nanti sama aja dia udah tahu gitu kan. Padahal maksudnya ingin memastikan aja bahwa desain yang kita sudah buat ini betul-betul ya valid, reliable dalam arti bukan hanya sekedar apa runtutannya, tetapi secara angka gitu. Secara angka dengan apa ya? Dengan memberikan tes dan mungkin ada survei juga ya. Survei yang kita berikan untuk mendapatkan masukan gitu dari siswa yang kita uji cobakan itu. Gitu. Begitu ya Bu Lala. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi ini harus lanjut sampai ke terakhir yang tadi ya, sharing outcomes ini. Begitu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita masuk ke case studies atau studi kasus. Ini terkait dengan ini ya, kesuksesan inovasi penilaian matematika. Ini salah satunya Khan Academy dan kemarin saya sudah sampaikan di grup WA, yaitu artikel saya yang tahun berapa itu, yang diminta sama siapa itu, saya lupa. Ya pokoknya itu saya udah share ya. Nah, saya cerita dari sana saja ya. Coba saya ambil cerita kesuksesan itu dari artikel yang aslinya ya. Apa itu ya? Saya sendiri lupa. Pokoknya ada di bawah. Kalau di Liga Sekolah ada di bawah 2000. Nah ini dia 16. Ya, 2016 publishnya 2016. Tapi penelitiannya sendiri sebenarnya udah dari 2010 ya. Jadi Bapak Ibu sudah nampak, dan uniknya ini saya lakukan ketika saya masih menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teknologi Waktu Kencana. Dan memang Bapak Ibu, seperti yang saya ceritakan di kelas, saya 13 tahun mengajar di SMK, maka banyak sekali penelitian saya di SMK sebetulnya, ruang lingkupnya di SMK. Ini kebetulan di Jakarta Utara. Dan saya ceritanya mungkin langsung ke bawahnya ya. Nah ini ya. Ini Abdul Fatah, sebuah di sekolah SMK swasta. Dia sudah mempelajari 132 keterampilan matematika ya, tertulis di sini.
Dan ini menjadi informasi yang bermanfaat buat saya khususnya, karena saya jadi tahu bahwa Abdul Fattah ini segini banyak yang dia belajar. Tapi apakah yang sudah dia pelajari itu sudah dia kuasai, itu ada di halaman-halaman di Khan Academy-nya ya. Dan ini sayang sekali saya cek Khan Academy yang terbarunya, kayaknya akun saya yang lama itu udah dihapus ya, karena udah lama saya nggak gunakan, ternyata dihapus ya, Bapak Ibu. Saya itu sudah pernah menggunakan ini dan bagus ya, saya sudah coba sebarkan, tapi pada saat itu karena belum trending ya, belum viral, jadi ya masih jarang orang yang melakukan itu ya. Jadi sayang sekali ya waktu itu. Nah, ini your class si oleh bukan ini saya maksudnya saya mau melihat kelas-kelas yang ada di saya waktu itu ya. Teacher kelas 71 udah dihapus kayaknya Bapak Ibu. Saya nggak bisa ngasih bukti karena sudah dihapus ternyata. Sudah tidak ada lagi. Oh ini kali ya. Oh bukan. Ini kuliah-kuliah yang saya coba kerjakan. Ya, jadi sudah tidak ada Bapak Ibu di sini. Sangat disayangkan. Ini sudah sekali tahu kapan ini. Ya udah September. Nah ini kayaknya masih ada ya. Ini tapi udah nggak bisa. Kelas 8. Saya mau lihat coba di sini kali ya. Saya pengen lihat siswanya gitu maksud saya. Mana ini masih ada. Ini udah hanya ini. Saya coba klik dulu deh apa yang ada di sini. Saya pengen lihat siswanya gitu Bapak Ibu. Dan ini udah berbeda jauh dari penggunaan Khan Academy yang di awal ya. Kalau dulu tuh begini modelnya. Sekarang tuh udah beda gitu Bapak Ibu. Udah beda banget gitu. Teacher dashboard apa di sini kali ya? Nah Bapak Ibu ya. Kalau rezekinya kemana? Yang mudah-mudahan bisa ngasih insight aja ya. Sudah ngasih pencerahan gitu. Kalau masih ada. Sebetulnya ada satu lagi artikelnya, cuma ini ya, ini masih bisa diakses nggak nih? Ini 2014. Ini PDF-nya masih bisa diakses nggak? Dari muncul kelas ini. Sambil kita lihat sini. Nah, ini tesis ya, ternyata ini tesis saya.
Oh ya, ini mungkin lebih jelas kali ya. Tesis saya dulu waktu saya S2 Bapak Ibu. Di bagian mana ya? Biasa. Nah, ini kayak lebih jelas nih Bapak Ibu nih. Cuma sekarang ini udah berubah situasinya Bapak Ibu nih. Nggak kayak sekarang ininya bentuknya. Tapi dulu tuh enak sekali saya bisa mengontrol anak-anak ini. Nah, ini ya, kelihatan ya Bapak Ibu, terbaca jelas gitu. Nah, dulu tuh kayak gini nih. Nah, kelas saya itu ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di 7 kelas semua saya kasih untuk masuk ke sini. Dan dia semuanya ada terdaftar di kelas masing-masing. Nah, ini ada student progress. Kalau terbaca nih, kalau kita lihat ada yang merah, hitam. Ya ini ya. Tapi sekarang beda posisinya, itu yang jadi masalah saya sekarang. Kan saya udah lama nggak pakai. Sayang sekali nih. Ini dia nih muncul nih. Alhamdulillah. Wah, ini ada nih Bu. Oh, masih ada ya. Nih. Nah, ini masih ada ya. Alhamdulillah, coba kita buka. Ini masih ada 1 siswa ini, yang lain 0. Coba ya, kita lihat mungkin 1 siswa ini. Student roster Abdillah ya. Abdillah ya. Skill activity mungkin all apa ya, custom range nya dari berapa ya Bapak Ibu? 2020 kali ya. Coba mau nggak ya? Confirm honor result skill gitu. Ini karena udah terlalu lama. Ya anaknya juga pasti udah kemana-mana ya, mungkin udah nikah kali dia. Ya ini salah satu ininya ya Bapak Ibu ya. Jadi sayangnya ini nggak bisa saya tracing karena mungkin datanya udah terhapus ya Bapak Ibu. Kalau dari kelasnya ini jelas banyak sekali ya. Tadi ada sampai kalau nggak salah. Terus ada juga kampus juga ya. Nah ini mungkin yang ini kali ya, kita coba deh. Ini nih. Oke, ini masih ada nih. Coba ya belajar nih ya. Belum muncul. Nah ini dia. Nah ini dia ya. Aan Nur Inayah. Ini informasinya Bapak Ibu. Tapi ini udah selesai ya, udah tahun berapa ini saya lupa. Skill all mastery, all unit. Coba kita fokus ke salah satu aja, misalkan analyzing. Ini note 1 semua dia nih. Ini yang dia master 4, yang belum dia mulai 148. Berarti yang udah dia started yang mana ya? Ini perlu dicari tahu. Oke. Master aja ya. Oh ini dia yang master sini. Nah ini juga. Cuma pengennya saya tuh dia bisa kayak gini ya Bapak Ibu. Jadi dulu tuh ini bisa kelihatan kayak gini nih semuanya. Ya ini bisa kelihatan sini semua. Sekarang ini kok nggak kayak gitu ya. Belum ya, karena saya nggak update lagi nih di sini. Ya saya nanya activity lognya, skillnya. Coba kita ganti deh switch student yang lain ya. Misalkan ya Bapak Ibu, ini kita lihat ya. Dengan
saya mendaftarkan siswa-siswi saya di kelas ini, saya jadi tahu ya pada saat itu ya, saya jadi tahu unit mana atau materi mana yang dia belum bisa, yang dia sudah bisa. Di sini ada master, ya ini bisa lihat ya, ada yang proficient, master, dan lain-lain di sini. Ada yang pernah coba, dan ini bisa menjadi bahan pembeda nanti untuk tindakan atau treatmentnya gitu. Jadi bisa saja dalam satu kelas si Ahmad ini saya kasih soalnya yang belum dia bisa, sementara yang lain ya tidak akan sama sesuai dengan kompetensi yang sudah dia kuasai atau belum gitu. Oke, jadi saya cerita mungkin tidak terstruktur. Saya hanya mencoba mengingat kembali apa yang sudah pernah saya lakukan, walaupun sebetulnya sayang banget ya tidak diteruskan, karena saya tidak dikasih lagi ngajar materi matematik Bapak Ibu. Jadi agak sulit bagi saya kalau saya ngajar misalkan evaluasi atau metode penelitian kan, masa saya ngasih materinya ini ya matematik ya, jadi sayang banget ya. Kalau dulu waktu masih jadi guru, pasti saya pakai ini Bapak Ibu. Saya sangat senang pakai ini karena membantu saya banget melihat secara individu. Ya, Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Saya sambil coba-coba lihat-lihat lagi apa yang pernah saya lakukan di sini ya. Halo, silakan Bapak Ibu. Masih stay tune kan ya? Masih. Ini ada yang sampai 11% ya. Bagus juga. Bapak boleh tanya lagi nggak? Ya, boleh silakan. Saya izin bertanya. Ini berkaitan juga sih Pak dengan tugas lagi-lagi ya. Ini kan tadi fasenya ada banyak ya Pak. Ada fase sampai fase 6 gitu. Nah, kalau misalnya kita berkaca dengan tugas sebelumnya, biasanya untuk sampai ke fase 6 itu tuh kurang lebih membutuhkan waktu berapa lama ya Pak idealnya gitu. Karena memang kalau kita lihat dari panel project kan kita ada keterbatasan waktu untuk bisa mengimplementasikan di kelas ya gitu. Kurang lebih palingan kita selambat-lambatnya bisa mengimplementasikan itu sekitar tanggal 20-an Mei. Nah, kira-kira untuk sampai di tanggal 20-an Mei itu berarti kan kurang lebih hanya 1 bulan untuk kita punya waktu tersebut. Apakah waktu tersebut itu bisa dianggap sebagai waktu yang ideal? Atau misalnya ya nggak apa-apa ini kan kita kayak tugas buat mata kuliah aja gitu kan. Jadi karena memang ada keterbatasan dan segala macamnya kayak gitu. Jadi gimana Pak? Jadi gimana apanya? Iya, jadi maksudnya kalau misalnya dengan waktu tersebut, dengan waktu 1 bulan itu memang menjadi waktu yang idealkah untuk kita menjalani 6 fase tersebut? Insya Allah bisa. Jadi ini sudah dimulai kan. Gendangnya sudah ditabuh. Sekarang tinggal gerilya day by day. Ya kita bismillah fokus dengan apa yang kita lakukan di kelas masing-masing, materinya, terus integrasi teknologi apa yang mau kita uji cobakan, ya pilih aja. Ya. Kemudian ya kita desain lah sedemikian rupa, dan tadi kita piloting dulu. Jadi nyusunnya ini yang jadi pertanyaan sebetulnya. Kalau piloting sih ya kan tinggal uji coba ya. Tapi nyusunnya ini butuh berapa lama sih? Oke. Saya mungkin tidak bisa mengeneralisir ya, karena setiap orang berbeda-beda kapasitasnya, kemampuannya, peluangan waktunya, dan sebagainya. Tapi taruhlah minggu ini saya langsung mencoba, sebenarnya udah minggu dari pekan lalu ya, dari pertemuan pertama bahkan, saya itu seringkali menemukan masalah di materi. Misal saya
di SMA lah, identitas trigonometri gitu ya, misalkan. Banyak seringkali tiap tahun lah gitu ya, banyak siswa yang nggak paham, ya itu terbukti dengan hasil skor yang rendah misalkan. Maka dan saya lihat waktunya tepat nih, adanya di semester 2 gitu ya, atau adanya di bulan-bulan Mei. Itu tolong diperhatikan. Jadi itu langkahnya. Refleksi dari pengalaman mengajar atau eh, ya apapun lah itu ya dari tahun-tahun sebelumnya didapati masalah di sana, maka saya segera langsung menentukan, oh ini harus segera saya coba cari solusinya. Lalu dari situ ya tadi ya baca literatur, hasil riset dan sebagainya. Oh ternyata banyak juga yang merekomendasikan menggunakan misalkan ada yang pakai whiteboard box, pakai aplikasi kalkulator, pakai eh, apa tuh eh ah, Mat MATLAB, ya banyak lah gitu ya. Nah ternyata mereka merekomendasikan itu, ya udah, maka saya segera pilih itu dan coba cari tahu gitu ya, belajar sejenak di situ. Memang ya kembali lagi kapasitas kita. Kalau ternyata mudah, ya tidak butuh waktu lama, tapi kalau ternyata sulit mungkin perlu dipertimbangkan untuk memilih integrasi teknologi itu. Kemudian misalkan katakanlah sudah nih ya, oh udah ketemu, ya udah saya sudah ketemu nih materinya, integrasi alatnya, tinggal teknisnya saya mau susun kan. Bagaimana teknis dalam membelajarkannya, mulai dari apa dulu, gitu kan. Ya kita susun lah, kalau pakai modelnya PBL, ya udah, berarti masalahnya kita taruh di awal. Terus bagaimana penggunaan si teknologinya, ya kita harus taruh di sela-sela itu ya, entah di kegiatan inti, bagaimana teknis penggunaannya, dijelaskan di sana kan. Dan ya udah susun sampai dengan si kegiatan penutup. Bahkan mungkin LKPD-nya kalau yang sudah terbiasa mengajar, saya kira itu satu paket. Ketika menyusun sintak itu, maka aktivitas di dalam kegiatan inti itu harus kita desain kan. LKPD apa nih yang mau kita sampaikan atau kita gunakan atau yang siswa gunakan ketika mereka belajar materi ini. Dan itu tentu saja ada si teknologinya gitu. Gitu Bu. Nah itu butuh waktu, saya nggak bisa generalisir, tapi kalau katakanlah seminggu pertama itu tadi mencari dari refleksi dari teknologi dan dapat teknologinya, kemudian ternyata tidak terlalu sulit, cukup tuh, tinggal disusun di minggu berikutnya, gitu kan. Jadi nggak nyampe sebulan bahkan. Setelah itu ya diuji coba dulu nih, coba dong nih, saya punya kawan di sekolah lain, coba nih integrasi desain yang sudah saya buat ini di kelas kamu dong, gitu. Oh ternyata bagus, ditambah lagi kalau ada alat ukurnya ya, misalkan pakai survei ataupun dari hasil tes, oh ternyata emang bagus-bagus nih ya. Nah udah, dari situ udah bukti, itu fase ketiga udah lewat ya. Mungkin ada refinement, perbaikan-perbaikan halus lah gitu ya. Oh ini kata-katanya kurang nih, ini kurang gitu. Jadi week by week, insya Allah nggak nyampe sebulan, sudah dapat hasil akhirnya malah. That's it sih, udah begitu. Jadi, tapi sekali lagi nggak bisa digeneralisir. Itu semua kalau berjalan lancar, tidak ada halangan, tidak ada yang menghambat, dan lain-lain. Begitu Bu Lala, mudah-mudahan makanya saya bilang bismillah, semoga Allah kasih kemudahan kita, ya kan ini ternyata baik ya. Biasanya kebaikan itu akan dipermudah daripada kejahatan, biasanya begitu ya. Oke, silakan kalau ada lagi yang lain. Ini kalau yang mau pakai Khan Academy juga boleh ya. Saya pengen banget sih Bapak Ibu ada yang pakai Khan Academy sebenarnya ya. Saya kira ini gratis kan ya, tinggal modal internet lah gitu ya. Terus anak-anak bisa didapatkan di sini. Dan soal-soalnya lumayan bervariatif gitu. Bapak Ibu nggak perlu bikin soal lagi malah di sini. Enak banget. Kunci jawabannya udah ada.
Terus kalau dia nggak bisa, dia bisa coba-coba terus gitu. Coba sampai dia bisa mau 5 kali, 10 kali. Nah, uniknya kalau dia belum master di materi itu, dia tidak bisa maju gitu di materi berikutnya. Dan makanya di sini ada pembedaan di setiap siswanya gitu. Ini Dea ya. Ya, di sini ada ininya ya. Ada apa namanya? eh, datanya gitu. Nah, ini cobaan pertama kan ini terkait statistik ya. Diberikan data ini, yang manakah formula berikut ini yang memberikan eh, standar deviasi? Yang A kah, yang B kah, yang C kah, yang D kah, yang E kah gitu ya. Nah, ini responnya dia nih. Jawabannya bisa kita lihat di sini. Nah, ini jawabannya. Ternyata 0 siswa yang menjawab, berarti belum ada siswa yang mampu menjawab. Ya, kurang lebih gitu. Oke, kalau lihat lagi yang lain. Nah, ini uniknya ya Bapak Ibu ya. Ini siswanya kelihatan dari progresnya ya. Oh, siapa yang paling rendah di sini? Yang tadi 2 ya. Oh, Robi Batus Saida. Oh, ini Muhammad Fauzi 0 malah ya. Ini kayaknya dia nggak pernah belajar nih. Kelihatan di sini. Ini juga Giri juga 0 ya. Nah, yang gini-gini kan ketika kita udah ngecek ini, kita langsung bisa panggil anak tersebut kan untuk coba kita konfirmasi, ini kenapa kamu kok nggak ada sama sekali progresnya, apa masalahnya gitu ya. Jadi ini bisa diwawancara, bisa diobservasi gitu. Terus yang masih misalkan 3% atau bahkan 2%, ini kamu kenapa? Ini kita bisa konfirmasi sih, jadi langsung individual, ya tidak di dalam kelas secara klasikal, nanti kan kita nggak enak kan menjaga perasaan. Nah, kalau ada yang mau pakai kanal akademi lebih bagus lagi nih, saya bisa membimbing penuh ya, karena saya sudah pernah. Ini oke, misalkan Safira, nah, mana dia? Master 4, Proficient 5, Familiar 5, mencoba 9. Ini Proficientnya bisa lihat di sini. Proficient dan yang berarti yang Master atau yang sekarang aja. Oke, bisa lihat sih. Nah, ini Master ya. Creating dot segala macam. Dia ada masternya, ada 4 macam dia master. Dia bisa membuat histogram, dia bisa membaca histogram, dia bisa membuat dot plots dan tabel frekuensi. Ya seperti ini. Jadi Bapak Ibu just use aja nih, benar-benar cuma gunain dan manage, mengelola gitu ya. Mengelola dengan baik materi-materi yang ada di akademi ini gitu. Kalau kita ini harus di let's go ya. Nah, ini bisa connect juga ke Google Classroom ya. Coba Bapak Ibu tes nih, isi coba ini ya. The following dot flow shows the number. Jadi dot ini menunjukkan banyaknya lagu di setiap album dalam koleksi Salz. Setiap dot merepresentasikan album yang berbeda. Ini dia datanya. Pertanyaannya adalah how many albums have at least 11 lagu. Berapa banyak album yang memiliki 11 lagu. Nah, ini kan menarik ya. Jadi ini soal yang saya kira memiliki tantangan yang besar bagi siswa.
Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat aja ya di ini ya, apa namanya, video ataupun bacaan-bacaan yang ada di sini. Oke, saya kira itu salah satu ya buat saya pribadi ya. Saya tidak tahu kalau orang lain itu sukses atau berhasil dalam menggunakan Khan Academy ya. Jadi saya tidak bisa mengeneralisir, tapi pengalaman memberikan saya informasi lah gitu bahwa Khan Academy itu bagus banget buat mastery learning khususnya ya Bapak Ibu ya. Kalau yang peduli dengan kompetensi. Kalau di kelas itu kan punya banyak keterbatasan, waktu salah satunya ya. Tapi kalau di sini 24 jam, 7 hari seminggu, anak-anak bisa belajar bebas gitu. Nanti ketika masuk di kelas, kita bisa konfirmasi. Jadi di sela-sela kesibukan Bapak Ibu tinggal buka akun, lihat dashboard guru, lihat kelasnya, lihat siswanya, sampai sejauh mana. Yang rajin yang mana, yang sudah bisa yang mana, yang belum yang mana, ya dan seterusnya lah gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan Bapak dan Ibu, ini masih 2:23, saya punya waktu 17 menit lagi untuk menyampaikan materi inovasi pembelajaran matematika. Ya. Pak Mumtaz yang IT itu belum masuk ya? Belum ada Pak Mumtaz. Pak Mumtaz belum hadir ya? Padahal kalau ada, coba dia bikin website kayak Khan Academy, itu keren juga tuh. Saya dulu cita-citanya itu salah satunya ingin mengembangkan website seperti Khan Academy tapi versi bahasa Indonesia dan bisa digunakan oleh semua guru dan siswa di seluruh Indonesia. Cuman belum terwujud Bapak Ibu, karena ternyata untuk bisa membangun website seperti itu nggak bisa sendirian. Itu tim lah gitu ya, banyak orang yang terlibat gitu. Ada yang bikin videonya, ada yang nyusun materinya, ada yang bikin websitenya, ada yang bikin algoritma untuk menghitung nilainya dan sebagainya. Itu banyak banget, nggak mungkin sendiri. Dulu saya tuh jujur saja, ini waktu S3 itu saya bilang sama Prof. Didi ya di UPI itu, saya pengen bikin gini Prof. Wah itu mah kata dia nggak usah S3 gitu. Iya memang kalau secara teknis, tapi konten kita tuh fokus dengan kontennya kan, bagaimana mendelivery materi matematis gitu ya, entah jenjang apapun, dengan sangat bervariatif gitu, tidak yang rutin terus gitu kan. Seperti contoh tadi, soal yang tadi itu menurut saya itu literasi banget, dia harus baca dulu, dia harus pahami dulu, baru dia bisa jawab gitu ya kan. Dan itu di kita itu rendah sekali gitu. Untuk bisa bikin soal kayak gitu itu nggak mudah Bapak Ibu ya. Itu butuh penguasaan konsep yang baik gitu ya, dan wawasan terkait konteksnya gitu. Nah, itu tidak mudah. Jadi ya kalau ada yang bisa sampai sejauh itu, itu luar biasa ya. Dulu ada Pak Iwan dari ITB, nama website-nya pakiwan.com. Itu juga dia nggak berjalan kan, memang nggak bisa sendiri, itu tim ya. Harus ada bagian-bagian. Dan Indonesia walaupun ada tapi berbayar ya, ruang guru terus apalagi ya. Nah, saya nggak suka gitu karena ilmu pengetahuan itu harus bisa diakses secara gratis oleh semua orang gitu. Entah gimana caranya. Kalau berbayar ya kasihan yang nggak punya duit kan. Ya selamanya dia tidak akan pernah belajar gitu. Hanya orang-orang berduit saja yang bisa belajar kan, kasihan sekali ya. Insyaallah. Ya, Bu Linda, gimana nih? Saya masih ingat Bu Linda yang punya website itu ya, udah bagus padahal. Iya.
Iya, gimana? Yang websitenya itu bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Iya Pak, cuma ini saya lagi coba. Suaranya ini deh, kresek-kresek gitu ya, kenapa ya? Oh, ini sinyal saya kali ya. Belum clear gitu suaranya. Bisa terdengar Pak? Di saya sih masih kresek-kresek, nggak tahu di Bapak Ibu yang lain ya. Mungkin pakai headset kali ya, Bu? Nggak pakai headset nggak, Bu? Nggak tahu, Kayaknya coba. Tapi memang dari awal tadi suaranya kresek putus. Iya betul, cuma ternyata ya. kayaknya sambil ngerekam deh Pak, karena sambil ngerekam. Apa? Mungkin karena sambil rekam. Karena sambil ngerekam mungkin Pak. Jadi, Oh, karena sambil merekam. ya sistemnya. Oh iya. Ya udahlah, berarti di chat aja ya. Kalau memang ada yang mau disampaikan. Tapi maksud saya ingat dengan Bu Linda itu karena Bu Linda ternyata udah sejauh itu ya bikin website. Itu inovasi menurut saya Bapak Ibu yang tidak mudah. Karena tadi saya sudah sampaikan untuk bikin sebuah website itu butuh effort yang banyak. Ya, itu kan hanya salah satu aja ya. Kita mau hanya menggunakan pun sah-sah aja. Untuk saat ini kita hanya bisa menjadi user, ya udah kita terima itu dan kita coba maksimalkan gitu. Atau ada yang mau pakai GeoGebra juga sebenarnya udah powerful untuk mempelajari grafis gitu ya. Kemudian statistik juga ada sedikit banyak di GeoGebra, tetapi kita harus bikin soal sendiri di sana kan. GeoGebra hanya alat yang tidak menyiapkan soal gitu. Sementara kan akademi itu udah full dengan soal-soalnya. Itu sangat membantu sekali sih. Pak, izin bertanya. Ya, Bu. Iya, saya pakai dua. Saya Oh ya, oke. Siap. Oh ya. Kedengaran apa ya? Nggak kresek lagi. Bagus ini. Alhamdulillah. Terkait yang apa? Aplikasi yang saya buat kemarin itu kan hanya jadi ketika siswa itu pakai, kemudian ada kuis atau apa latihannya ada, tapi itu tidak terekam. Itu gimana Pak maksudnya? Apakah saya nanti itu jadi hanya materi apa sih, kayak aplikasi bahan aja, atau saya perlu juga nanti membuat LKPD tersendiri gitu Pak? Karena yang tidak terekam apa itu? Jadi di aplikasinya itu nanti ketika anak selesai mengerjakan tes itu dia tidak terekam di apapun gitu. Jadi tidak ada kalau kayak di Google Form kan nanti masuk ke email gitu ya. Nah ini tinggal tambahkan database Bu Linda. Justru nggak ada database gitu Pak. Nah itu kelemahannya ya. Nah itu kelemahannya apa saya perlu tambah, misalnya saya pakai LKPD yang lain gitu Pak, misalnya saya pakai tambahan aplikasi lain. Ya mau nggak mau ya, karena tidak ada database, artinya tidak ada data yang Ibu bisa kumpulkan gitu. Nah itu kelemahan sih sebetulnya. Padahal sebetulnya saya mau coba nih sini ulas sedikit ya, bahwa teknologi itu salah satu fungsinya adalah mempermudah tugas manusia. Nah kalau masih kita agak sulit tugasnya, maka perlu kita coba evaluasi kembali tuh. Untuk saat ini ya Bu Linda boleh pakai LKPD sebagai basis data ya, sebagai data yang harus dikumpulkan. Nah kalau saya kembali lagi ke Khan Academy. Khan Academy itu beberapa tahun saja saya masih bisa akses tuh, ada anak saya yang belajarnya hanya sebatas itu. Bayangin tuh, kalau saya nggak punya data itu saya udah nggak tahu lagi gitu. Makanya teknologi yang betul-betul berfungsi ya itu memudahkan kita. Mau diakses datanya kapan, bentuknya bisa kita download juga mungkin ya, itu ada Excelnya kalau nggak salah. Jadi itu sebagai alat yang mempermudah kita Bapak Ibu. Bahkan kita bisa sangat objektif di sana karena
by data gitu. Ada anak yang belum mengerjakan sama sekali, belum pernah belajar sama sekali, belum memahami atau belum menguasai sama sekali di materi-materi tertentu, itu data semua isinya, yang nggak bisa dibohongin. Jadi bayangkan kalau saya harus mengoreksi satu persatu di setiap soal, waktu saya habis gitu untuk mengoreksi doang gitu ya. Nah kalau di situ ya udah otomatis lihat dia jawab benar, dia jawab salah, dia nyoba berapa kali, dia nyoba 1 kali dia betul, 2 kali dia betul, atau dia berkali-kali dia betul-betul gitu. Dia tahu oh ternyata emang bermasalah misal anak itu di satu materi kenapa gitu. Dan itu semua berdasarkan data. Ya kan? Yang selama ini Bapak Ibu lakukan hanya mengira-ngira mungkin. Saya mengajarkan A, saya mengajarkan materi A, materi B gitu ya. Terus di akses kemudian ternyata hasil koreksinya hilang kemana nggak tahu. Yang ada hanya angka-angka akhir di Excel. Ketika saya mau balik refill gitu, ini nilai ini dari mana ya? Itu walau alam soal itu ya kan. Tapi kalau tadi kan akademik, bahkan udah berapa tahun yang lalu saya masih bisa akses walaupun banyak perubahan itu ya tampilan aja gitu. Tapi ternyata datanya masih ada, dan tapi yang udah berpuluh-puluh tahun kayaknya udah nggak ada sih ya. Karena gratis mungkin servernya keberatan, datanya dihapus. Emang saya pernah dinotif ya di email gitu, nih kelasnya gimana gitu. Kalau misalkan sudah tidak aktif akan dihapus gitu. Datanya maksudnya. Jadi begitu Bu Linda, untuk sementara silakan pakai LKPD yang tentu saja tujuannya untuk mengambil data ya, karena by data kan, bukan by katanya atau by perasaan. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang lain silakan. Ini saya kepengen ada gregetnya sih ya di mata kuliah ini supaya muncul inovator-inovator dalam pembelajaran matematika ya. Ya saya nggak berharap banyak, tapi siapa tahu Allah menakdirkan ada yang muncul dari kelas ini gitu ya, yang bisa memberikan pencerahan lah buat pendidikan matematika di Indonesia gitu. Jadi terlalu tinggi, tapi kenapa enggak, namanya juga harapan ya. Walaupun saya tidak terlalu berharap. Itu sayang sekali kalau Khan Academy tidak digunakan Bapak Ibu, karena sampai detik ini masih gratis. Ibu tinggal gunakan saja. Coba misalkan Pak Lutfi dan Pak Lutfi itu ngajar di SMA mana? SMP mana? Di SMP di Bekasi, Pak. Kan belum setahun kan? Nah makanya coba deh Pak Lutfi pakai itu. Apalagi zaman sekarang semua orang kayaknya punya HP deh. Itu kan bisa diakses di HP juga, dia bisa ngerjain di HP juga. Dan setiap materi yang dia coba dia baca itu terekam semua gitu. Kalau tinggal konfirmasi aja nanti dalam kelas, misalkan si A gitu. Kalau ada sensitif berdua panggil. Ya kita coba diskusi. Jadi gitu kelebihannya teknologi. Kalau kita secara manual punya keterbatasan manusia ini, nggak mungkin kita ingat semuanya, nggak mungkin kita hitung semuanya satu-satu. Ya teknologi lah salah satu solusinya ya Bapak Ibu. Baik, ada yang ingin ditanyakan silakan. Pak Fitro gimana? Pak boleh nggak saya pakai AI? AI yang waktu itu boleh silakan. Tapi sekali lagi yang perlu kita cermati Bapak Ibu adalah data. Itu yang dari dulu saya ketika ngajar pun agak kesulitan ya, karena kalau saya ngoreksi satu persatu, setiap habis pertemuan ada kuis saya harus ngoreksi, terus hasil koreksian ini tidak terdokumentasi dengan baik, yang ada hanya angka-angka saja, maka saya akan kesulitan men-tracing ya, menelusuri ini si A, si B, si C, yang belum bisa yang mana gitu ya, berat banget ya kan. Sementara kita perlu itu untuk bisa making decision di akhir gitu. Oh nih si A kamu belum bisa, si B kamu oh udah oke, masternya udah banyak segala macam. Kalau nggak ada itu ya by feeling aja kan.
by feeling yang sangat subjektif. Yang akan saya sampaikan Bapak Ibu itu adalah orang yang menentukan nasib orang lain. Subhanallah. Bayangkan itu Bapak Ibu, dunia akhirat Bapak Ibu harus menanggung akibat. Salah ambil keputusan, kasihan anaknya. Dinaikin semua, salah juga. Karena nggak mungkin. Diangkat semua, ya gimana gitu ya. Semua kembalikan lagi kepada data. Makanya ketika data itu ada yang komplain, kita tinggal tunjukkan. Baik ke siswanya, ke gurunya nih, Bu, Pak, atau Nina, kamu belum bisa di sini kan? Wajar dong gitu kan. Kalau mau bagus ya silahkan dicoba lagi. Dengan waktu yang sudah ditentukan, jangan udah dari kelas 10, dia baru nyoba kelas 2 atau kelas 3, ya udah habis kan waktunya, udah selesai. Itu Bapak Ibu. Jadi, kalau kita pakai data, enak sekali kita bisa membuat keputusan yang adil gitu. Jadi ini bukan semata-mata tentang bagaimana supaya mereka pada pinter, tapi tentang keadilan dalam penilaiannya. Bayangkan tuh, kalau tidak adil, Bapak Ibu menanggung akibatnya seumur hidup. Astagfirullahaladzim, ya. Ini mata kuliah yang mengingatkan kepada kita dunia dan akhirat, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, 2 menit lagi saya kira saya cukupkan kalau tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih Bu Lala dan kawan-kawan. Waktu ini terus berjalan dan memang musuh manusia adalah waktu, maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Kita luruskan niatkan sekali lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tujuan yang lain. Segala puja-pujiannya bagi Allah, makhluk tak kuasa, Allah berkuasa. Jadi ya udah, jalani saja. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf, yang benar hanya dari Allah, yang salah pasti dari saya pribadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin Bapak Ibu.